Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sya'ban adalah bulan sebelum Ramadan yang sudah dinantikan oleh kaum muslimin. Banyak ritual untuk mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini sebagai pemanasan jelang Ramadan. Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal perbuatan manusia diangkat ke hadirat Tuhan penguasa alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi hamba-hambanya, mengampuni mereka yang memohon ampunan, mencurahkan kasih sayang bagi mereka yang mengharapkannya, dan menyingkirkan hamba-hambanya yang bersifat pendengki. Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam penanggalan Hijriah. Keistimewaan bulan ini terletak pada pertengahannya yang biasa disebut sebagai nifsu Sya'ban. Secara harfiah, istilah nifsu Sya'ban berarti hari atau malam pertengahan bulan Sya'ban atau tanggal 15 Sya'ban. Kaum muslimin meyakini bahwa pada malam ini, dua malaikat pencatat amalan keseharian manusia, yakni Raqib dan Atid, menyerahkan catatan amalan manusia kepada Allah. Dan pada malam itu pula, buku catatan-catatan amal yang digunakan setiap tahun berganti dengan yang baru. Sya'ban diambil dari kata sya'bun, yang artinya kelompok atau golongan. Dinamakan Sya'ban karena pada bulan ini, masyarakat jahiliyah berpencar mencari air. Ada juga yang mengatakan mereka berpencar mencari beberapa kelompok untuk melakukan peperangan. Sya'ban penuh dengan ampunan. Imam Ghazali mengistilahkan malam nifsu Sya'ban sebagai malam yang penuh dengan syafaat. Para ulama menyatakan nifsu Sya'ban juga dinamakan sebagai malam pengampunan atau malam maghfirah, karena pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pengampunan kepada seluruh penduduk bumi, terutama hamba-hambanya yang saleh. Keutamaan bulan Sya'ban yang pertama adalah bulan puasa sunnah. Bulan Sya'ban adalah bulan yang disukai untuk memperbanyak puasa sunnah. Dalam bulan ini, Rasulullah memperbanyak puasa sunnah. Bahkan beliau hampir berpuasa 1 bulan penuh, kecuali 1 atau 2 hari di akhir bulan saja, agar tidak mendahului Ramadan dengan 1 atau 2 hari puasa sunnah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah melakukan puasa 1 bulan penuh, kecuali puasa bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah melebihi puasa sunnah di bulan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Aisyah berkata, bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah untuk berpuasa sunnah adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau menyambungnya dengan puasa Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa 2 bulan berturut-turut, kecuali bulan Sya'ban dan Ramadan." Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menulis, hadis ini merupakan dalil keutamaan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Imam As-Sana'i berkata, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengistimewakan bulan Sya'ban dengan puasa sunnah lebih banyak dari bulan lainnya. Maksud berpuasa 2 bulan berturut-turut di sini adalah berpuasa sunnah pada sebagian besar bulan Sya'ban, lalu berhenti puasa sehari untuk 2 hari sebelum bulan Ramadan. Baru dilanjutkan dengan puasa wajib selama 1 bulan penuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa sunnah sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali jika seseorang telah biasa berpuasa sunnah, maka silahkan ia berpuasa pada hari tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah bulan kelalaian. Para ulama salaf menjelaskan hikmah dibalik kebiasaan Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kedudukan puasa sunnah di bulan Sya'ban dan wajib Ramadan adalah seperti kedudukan sholat sunnah qabliyah bagi salat wajib. Puasa sunnah di bulan Sya'ban akan menjadi persiapan yang tepat dan pelengkap bagi kekurangan puasa Ramadan. Hikmah lainnya disebutkan dalam hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa aku tidak pernah melihat Anda berpuasa sunnah dalam 1 bulan tertentu yang lebih banyak dari bulan Sya'ban?" Beliau menjawab, "Ia adalah bulan di saat manusia banyak yang lalai antara Rajab dan Ramadan.
Ia adalah bulan di saat amal-amal dibawa naik kepada Allah. Maka aku senang apabila amal-amalku diangkat kepada Allah saat aku mengerjakan puasa sunnah. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Yang ketiga adalah bulan menyirami amalan-amalan sahih. Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah seperti membaca Quran, berzikir, beristighfar, sholat tahajud dan witir, sholat duha dan sedekah. Untuk mampu melakukan hal itu semua dengan ringan dan istiqomah, kita perlu banyak berlatih. Disinilah bulan Sya'ban menempati posisi yang sangat urgen sebagai waktu yang tepat untuk berlatih, membiasakan diri beramal sunnah secara tertib dan kontinu. Dengan latihan tersebut, di bulan Ramadan kita akan terbiasa dan merasa ringan untuk mengerjakannya. Dengan demikian, tanaman iman dan amal saleh akan membuahkan takwa yang sebenarnya. Abu Bakar Al-Baghi berkata, bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman. Beliau juga berkata, bulan Rajab itu bagaikan angin, bulan Sya'ban itu bagaikan awan, dan bulan Ramadan itu bagaikan hujan. Barang siapa tidak menanam benih amal sahih di bulan Rajab dan tidak menyirami tanaman tersebut di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin ia akan memanen buah takwa di bulan Ramadan, di bulan yang kebanyakan manusia lalai dari melakukan amal-amal kebajikan ini? Sudah selayaknya bila kita tidak ikut-ikutan lalai. Yang keempat adalah bulan persiapan menyambut bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan latihan, pembinaan, dan persiapan diri agar menjadi orang yang sukses beramal saleh di bulan Ramadan. Untuk mengisi bulan Sya'ban dan sekaligus sebagai persiapan menyambut bulan suci Ramadan, ada beberapa hal yang selayaknya dikerjakan oleh setiap muslim. Yang pertama adalah puasa Sya'ban. Saat bulan Sya'ban, umat muslim disunahkan untuk berpuasa. Puasa Sya'ban termasuk puasa yang paling banyak keutamaannya dan sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Bahkan Rasulullah sendiri sangat senang melakukan puasa Sya'ban dan memperbanyak puasa di bulan tersebut. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nihatul Zain mengatakan, puasa Sya'ban disunahkan karena Rasulullah menyukai puasa pada bulan itu. Siapa yang puasa Sya'ban, dia akan memperoleh syafaat Rasulullah di hari akhirat kelak. Yang kedua adalah zikir. Zikir merupakan salah satu amalan yang bisa dilakukan saat malam nisfu Sya'ban. Perbanyak zikir saat malam nisfu Sya'ban akan memperbanyak pahala bagi Anda. Syed Muhammad bin Alawai telah menjelaskan, seyogianya seorang muslim mengisi waktu yang penuh berkah dan keutamaan dengan memperbanyak membaca 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, khususnya bulan Sya'ban dan malam pertengahannya. Yang ketiga adalah memperbanyak doa. Pada saat malam nisfu Sya'ban, memperbanyak doa merupakan ibadah yang mulia. Memperbanyak doa merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan selain berpuasa pada malam nisfu Sya'ban. Hadis riwayat Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad mengatakan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi pada malam nisfu Sya'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu kecuali dosa musyrik dan orang yang di dalam hatinya tersimpan kebencian. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang keempat adalah istighfar. Setelah melakukan doa dan zikir, istighfar merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban selain berpuasa. Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak mengucap istighfar pada malam nisfu Sya'ban. Hal ini bisa menjadi pembuka ampunan atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Selain itu, istighfar juga dapat memudahkan rezeki, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Apalagi pada bulan Sya'ban, dosa-dosa akan diampuni, kesulitan dimudahkan, dan kesedihan dihilangkan. Yang kelima adalah sholawat. Keutamaan bulan Sya'ban adalah adanya perintah untuk bersolawat kepada Nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab. Dan yang terakhir adalah membaca Al-Quran. Kemuliaan bulan Sya'ban juga bisa didapatkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran memang selalu dianjurkan setiap saat, namun akan sangat dianjurkan pada momen-momen mulia. Beberapa sahabat Nabi Muhammad menambahkan bulan Sya'ban sebagai bulan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.